ada kunci manajemen waktu. Yaitu kami sebagai organisasi, kita membentuk jadwal harian, menentukan prioritas, dan membagi tugas. Jadi tadi ini ya, sosialisasinya bagus juga kalau kita ada di OSIS ya. Kemudian tadi belajar komunikasi juga ini. Karena sebelumnya itu saya merasa ragu-ragu sebelum mencalonkan, tapi karena dorongan dari orang-orang sekitar, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali saya Willy bisa kembali menjumpai teman pemilih di podcast Obrolan Demokrasi Pod KPU Kota Parepare. Dan di edisi ke-13 ini kita kedatangan adik-adik dari SMA Negeri 4 Parepare. Ada ketua dan wakil ketua OSIS terpilih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di Pod KPU Kota Parepare. Nah, untuk mengawali bincang-bincang kita, mungkin bisa diperkenalkan dulu ke teman pemilih nama dan kelasnya. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin. Saya akrab dipanggil Edwin. Saya duduk di kelas 11 Matin Dulu 2. Kini saya menjabat sebagai Ketua OSIS UPT SMA Negeri 4 Parepare periode 2025 dan 2026. Kini saya aktif di sekolah sebagai pelajar dan saya memasuki organisasi OSIS, Paskib, dan Remus. Oke, Edwin ya. Yang satunya? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Maritza. Saya sedang duduk di bangku kelas 11 sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026 di UPT SMA Negeri 4 Parepare. Saya sedang aktif di selain di OSIS, saya juga aktif di organisasi PMR. Oke, jadi ada Edwin dan Naila ya. Nah, jadi aktivitasnya saat ini selain sebagai pengurus OSIS juga di beberapa organisasi tadi ya, ada di PMR, ada di Paskib ya. Wah, luar biasa. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Kegiatan atau program sekolah yang telah kalian ikuti selain yang tadi disebutkan ada? Ada. Ya. Sebelumnya kami pernah mengikuti beberapa kegiatan dan program sekolah. Contohnya seperti kegiatan keagamaan, kelas meeting, program lingkungan, dan membuat lomba seperti akademik dan non-akademik. Serta kegiatan OSIS seperti HUT RI dan kegiatan lingkungan dan kegiatan sosial. Kegiatan sosial di sekolah ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan dari Naila? Itu kurang lebih yang disebutkan Oke, sama ya. Oke, selanjutnya bagaimana manajemen waktu kalian dalam melakukan kegiatan atau program kegiatan di sekolah? Bagaimana kalian mengolah manajemen waktunya? Karena kan di satu sisi sebagai pelajar, terus di sisi lain aktif di organisasi. Jadi kami ada kunci manajemen waktu. Yaitu kami sebagai organisasi, kita membentuk jadwal harian, menentukan prioritas, dan membagi tugas dengan tim OSIS. Karena kita harus juga selain mengembangkan, kita harus menyeimbangkan juga antara organisasi dan akademik. Oke, jadi ada jadwal manajemen waktunya ya. Oke, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sendiri, kalau misal memang waktunya sedang belajar, saya akan belajar. Nah, untuk organisasi, saya luangkan waktu ketika istirahat. Oke, jadi tetap prioritas ke akademik ya. Kemudian jika ada waktu luang kalau ada waktu luang baru ke organisasi. Oke.
Kemudian bisa diceritakan ke teman pemilih apa sih manfaatnya kalau kita mengikuti organisasi siswa intrasekolah atau OSIS baik kalian? Kalau bagi saya mempunyai 4 manfaat selama saya mengikuti organisasi OSIS, yaitu selain OSIS saya dapat percaya diri, belajar berkomunikasi, setelah itu kita dapat bergabung dan berbagi cerita dengan teman-teman yang lain, dan kita juga bisa bagaimana cara mengelola kegiatan dengan baik. Oke, jadi tadi ini ya sosialisasinya bagus juga kalau kita ada di OSIS ya. Kemudian tadi belajar komunikasi juga, ini menarik juga karena nanti kalau akan berguna ya ke depannya kalau melatih komunikasi. Kalau dari Naila sendiri, apa manfaat yang dirasakan selama menjadi anggota OSIS? Sama seperti Edwin, manfaat saya berorganisasi juga dapat menambah relasi saya, Oke. juga mengembangkan cara komunikasi saya. Karena juga sebelumnya kan saya introvert ya. Wah, introvert, oke. Nah, Gen Z sekali ya. Nah, semenjak saya masuk OSIS, saya bisa lebih mengembangkan public speaking saya, manajemen waktu saya, dan lain sebagainya. Oke, jadi banyak sekali ya manfaatnya melatih komunikasi tadi, terus meningkatkan percaya diri, melatih public speaking. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan kalian setelah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 4 Parepare? Alhamdulillah saya merasa bangga, senang, tapi saya juga merasa bahwa tanggung jawab ini sangat besar. Oke, ada tanggung jawab yang besar ya. Oke. Kalau dari Naila? Jujur sama ya, pasti bangga karena bisa sampai di posisi ini. Karena sebelumnya itu saya merasa ragu-ragu sebelum mencalonkan, tapi karena dorongan dari orang-orang sekitar, jadi saya menjadi lebih percaya diri. Oke. Kemudian pada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS kemarin, bisa diceritakan tidak proses atau tahapan pemilihannya? Mungkin dari berapa calon yang ada di SMA Negeri 4, kemudian apa saja syaratnya, tahapannya, kemudian siapa saja pemilihnya? Boleh, silahkan. Tahapan itu ada beberapa. Yang pertama, pendaftaran calon. Yang kedua itu ada tes wawancara, pengumpulan berkas. Oke. Yang ketiga, pemaparan visi misi. Keempat, debat. Dan kelima, pemungutan suara. Dan pada saat itu kami terdiri dari 2 kandidat. Oh, 2 kandidat ya. Oke. Kemudian pemilihnya dari Siswa. seluruh siswa ya? Seluruh siswa yang ada di PT Negeri 4 Parepare. Oke, baik. Kemudian pada Pilkada tahun 2024 kemarin, apakah Edwin dan Naila sudah menyalurkan hak pilih? Sebelumnya kami belum pernah memasuki dari Pilkada 2024 karena usia belum mencukupi. Oh, belum ya. Oke. Tapi misalkan nanti ketika pemilu dan pemilihan mendatang kan insya Allah akan sebagai pemilih nantinya. Kira-kira bagaimana sih cara kalian mengenali calon pemimpin yang baik menurut kalian? Dari calon pemimpin kita bisa melihat dari track record mereka, bagaimana program kerja yang akan mereka laksanakan, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana pula mereka menyampaikan kritik kepada orang lain juga. Jadi melihat track record ya. Oke, kalau dari Naila? Sama, tentunya pasti mencari latar belakang dari si calon pemimpin tersebut. Kemudian juga kita melihat bagaimana cara calon pemimpin ini mengatasi masalah. Oke. Kemudian meskipun kalian belum terlibat ya di pemilihan atau pilkada tahun 2024 kemarin, tapi bagaimana kalian menilai euforia yang ada pada saat pilkada 2024 kemarin? Khususnya mungkin dalam dinamika preferensi politik di keluarga atau yang ada di sekolah kalian? Euforia itu sangat terasa. Karena dari berbagai wilayah atau masyarakat di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, kita bisa mendengar apa yang diceritakan calon pemimpin dan ramai dibicarakan kepada orang lain juga. Iya, di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah ya. Jadi meskipun belum ikut memilih tapi tetap merasakan euforianya. Oke. Kalau dari Nela? Sama, tentunya pasti
walaupun saya tidak terlibat dalam pemilihan, saya tetap merasakan huru-hara dari pilkada juga. Oke. Karena kan tentunya orang tua dan kakak saya juga memilih, jadi tetap dirasakan karena pasti membahas tentang kelebihan dan kekurangan sang calon. Ini ya. Oke, calon pemimpin. Oke, jadi sedikit banyak sudah terbayang ya, nanti ada bayangan nanti ketika pemilu atau pemilihan mendatang bagaimana harus bersikap, bagaimana harus memilih pemimpin, sudah ada ya? Sudah. Oke. Nah, kemudian menurut kalian seberapa penting sih untuk mengenali atau mengetahui profil dan program calon ketua dan wakil ketua OSIS? Sangat penting karena kita harus tahu siapa yang akan menjadi pemimpin kita, bagaimana visi misinya, dan bagaimana mereka, apakah mereka memang betul-betul ingin menjalankan tanggung jawabnya. Oke. Kemudian kemarin kan ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS kan. Bagaimana cara atau strategi kalian untuk mengajak wajib pilih yang ada di SMA Negeri 4 untuk memilih kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Kalau bagi saya sendiri, saya menggunakan strategi menggunakan pendekatan secara persuasif. Oke. Lalu membuat video yang sangat menarik. Setelah itu membuat pula kampanye. Kita pas pencalonan kita keliling ke kelas-kelas kampanye. Oke, jadi memanfaatkan teknologi juga ya. Tadi sempat disinggung membuat video. Ada yang mau ditambahkan? Sama ya. Oke. Kemudian boleh di-spill tidak? Apa saja program yang kalian laksanakan selama nantinya menjabat atau sekarang ya sudah menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, dan seberapa penting program tersebut bagi siswa di SMA Negeri 4 Parepare? Jadi program unggulan kami ada 3. Yang pertama itu ada bank sampah. Bank sampah. Kedua pengembangan diri. Oke. Yang ketiga mengaktifkan Sispala UPT SMA Negeri 4 Parepare. Mungkin Nela bisa menjelaskan. Oke, silahkan. Nah, dari bank sampah tentunya sangat penting juga karena selain mengumpulkan sampah itu juga sangat bermanfaat untuk siswa. Terus kemudian pengembangan diri, di sana siswa bisa menampilkan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Oke. Nah, untuk Sispala sendiri, di sana siswa dapat menumbuhkan rasa cinta alamnya sehingga mereka bisa berpikir kritis bahwa dengan tidak membuang sampah dapat membantu alam menjadi lebih bersih. Oke, jadi ada 3 tadi ya, bank sampah. Ini kaitannya dengan kebersihan ya di lingkungan sekolah. Kemudian ada pengembangan diri dan apa tadi? Sispala, siswa pecinta alam ya. Oke. Nah, kemudian nih kalian kan dikategorikan sebagai Gen Z. Menurut kalian bagaimana peran Gen Z dalam pemilihan atau pemilu? Peran Gen Z itu cukup besar. Mereka berpikir lebih kritis, mudah berkomunikasi dengan orang lain, dan juga mudah mengkritik kepada orang lain. Oke, itu ya peran Gen Z menurut kalian. Kalau Daniela? Penting karena Gen Z ini orangnya suka ikut campur. Suka ikut campur. Bagaimana, mungkin bisa lebih dijelaskan maksudnya? Karena kan juga sekarang teknologi Lebih peka ya mungkin gitu ya, lebih peka, Gen Z itu peka. Teknologi juga sekarang lagi marak-maraknya. Terus bisa dibilang juga Gen Z itu yang lebih banyak Gen Z yang menggunakan teknologi. Melek teknologi ya. Oke. Jadi pasti lebih besar perannya untuk menyebarkan informasi mengenai pemilihan. Oke, jadi menurut kalian peran Gen Z ini penting karena Gen Z ini orangnya kritis-kritis semua ya. Oke. Kalau harapan kalian terhadap pemilihan umum ke depan seperti apa? Harapan saya cuma semoga pemilu ke depannya lebih transparan dan jujur. Oke, lebih transparan dan jujur ya. Kalau dari Nela? Kalau saya kepada pemimpinnya, saya harap supaya tidak hanya menggunakan janji-janjinya tidak hanya dari kata-kata tapi memberikan juga aksi. Oke, realisasi terhadap janji-janjinya ya, atau program-program yang dicanangkan. Oke. Dan sebagai Gen Z nih, kriteria kepala daerah yang diinginkan itu seperti apa? Seperti tadi, jujur, transparan, terbuka, Oke. berpikir kritis, dan peduli terhadap penduduknya.
Oke, jadi kurang lebih sama ya tadi ya, yang diharapkan pemimpinnya bisa jujur. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Pemimpin yang tidak hanya melihat ke orang yang terlihat, maksudnya membantu juga yang di daerah-daerah terpencil. Oke, jadi pemerataannya lebih luas lagi ya. Oke. Nah, ini ada yang menarik pertanyaannya. Jika kalian suatu saat menjadi presiden atau pemimpin, amin ya, di suatu daerah, kira-kira sudah ada bayangan tidak kalian mau berbuat apa? Mungkin saya fokus dulu ke pendidikan, lalu saya akan membuka ruang untuk generasi muda, dan berkarya. Oke, jadi fokusnya ke pendidikan ya. Kalau Edwin terus membuka ruang ke generasi muda ya untuk lebih mendatang. Bisa berkarya. Kalau dari Naila sendiri? Sama seperti Edwin, saya akan lebih fokus ke pendidikan. Saya akan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Oke. Kemudian karena Indonesia juga tingkat penganggurannya tinggi ya. Jadi saya akan menciptakan lowongan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Oke, amin. Kita doakan suatu saat nanti Edwin dan Naila bisa jadi pemimpin ya. Amin. Baik, kemudian pertanyaan terakhir. Apa pesan-pesan dari kalian untuk Gen Z yang menonton podcast ini? Jadi pesan saya untuk Gen Z, gunakan hak pilihmu dengan bijak. Jadilah pemilih yang bijaksana. Jangan karena untuk ikut-ikutan, karena suaramu adalah menentukan masa depan kita. Oke, luar biasa. Dari Naila? Kalau dari saya untuk teman-teman Gen Z yang sedang menonton, lebih banyak belajar lagi, terus mengatasi masalah harus lebih kritis, karena juga teknologi sedang marak-maraknya, jadi harus membedakan yang mana yang hoax, yang mana yang tidak. Jangan langsung tertipu, terus jangan sampai terbawa arus di zaman sekarang lah. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Edwin dan Naila atas jawabannya. Luar biasa, semoga Gen-Z yang menonton podcast ini bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan kita tadi ya. Amin. Ya, dan saya rasa ini bisa menjadi contoh di seluruh Gen-Z di luar sana. Edwin dan Naila sebagai generasi muda yang tidak hanya berfokus pada pendidikan tapi juga aktif di organisasi untuk tentunya kita berharap ke depannya bisa memberikan manfaat untuk negara. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di KPU Parepare. Selamat kembali belajar, ya, semangat belajarnya. Semoga semua yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Amin. Oke. Dan terima kasih juga untuk seluruh teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Obrolan Demokrasi Pod KPU Kota Parepare edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.